Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 9 April 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kondisi badan jalan provinsi dari Tarutung menuju Sipahutar, tepatnya di Simpang 4 Huta Barat, rusak berat. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada perbaikan. Kondisi ruas jalan Simpang 4 Tarutung menuju Sipahutar sepanjang 100 meter lebih mengalami kerusakan dan hingga kini belum ada perbaikan, sehingga kondisinya cukup memprihatinkan. Akibat kerusakan tersebut membuat para pengguna jalan harus ekstra hati-hati, terutama bila curah hujan tinggi. Jalan menjadi tergenang diakibatkan saluran air tidak berfungsi dan mengalir ke badan jalan. Kerusakan pada badan jalan provinsi tersebut mulai dari Simpang 4 Huta Barat Tarutung. Sementara itu masyarakat pengguna jalan jurusan Tarutung Sipahutar yang sehari-harinya melewati jalan tersebut yaitu Gordon Siregar berharap kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Dinas Konstruksi, Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tarutung untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Karena dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini belum ada perbaikan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah kampung yang disinyalir menjadi tempat perjudian dan peredaran narkoba. Hasilnya sebanyak 12 orang berhasil diamankan. Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Subdit Jatanras menggerebek sebuah perkampungan di wilayah Jermal 15 yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba dan perjudian. Hasilnya sebanyak 12 orang yang terdiri dari 11 pria dan 1 wanita berhasil diamankan. Dalam penggerebekan itu, petugas sempat kewalahan lantaran para pelaku judi dan pengguna narkoba kabur dan bersembunyi. Dengan sigap, petugas langsung bisa mengamankan para pelaku. Selain 12 orang yang diamankan, petugas juga mengamankan beberapa mesin judi jackpot dan alat isap narkoba jenis sabu-sabu. Kasubdit 3 Jatanras Kompol Wahyu Ismoyo Jayawardana mengatakan penggerebekan itu dilakukan berawal dari laporan warga yang cukup resah dengan maraknya peredaran narkoba dan praktek perjudian di wilayah tersebut. Terlebih para pelaku melakukan praktek haram ini di bulan suci Ramadan. Kita ada mengamankan beberapa orang dan barang bukti yang terkait dengan perjudian dan diduga pengguna narkoba. Atas dasar informasi masyarakat, memang di situ marak sekali pengguna narkoba dan perjudian, apalagi saat ini pada saat bulan puasa. Jadi Bang, untuk selanjutnya gimana nih Bang hasil untuk tindak lanjut kita? Terus selanjutnya kita akan dalami lagi siapa-siapa yang terlibat, apa perannya masing-masing, itu apa dari perjudian maupun narkoba. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, 1 orang meninggal di tempat akibat laka lantas di Jalan Medan Lubuk Pakam, tepatnya di Simpang Ekadura Sinalko, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian berawal dari sepasang muda-mudi mengendarai sepeda motor jenis Scoopy berwarna merah dengan nomor polisi BK4719MBL dari arah Medan menuju Desa Pasar Sore, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Namun naas, sesampainya di Simpang Ekadura, sepeda motor yang mereka kendarai ditabrak dari belakang oleh truk bermuatan pupuk dengan nomor polisi BK8952TS dari arah yang sama. Akibatnya, salah satu pengendara sepeda motor bernama Nazwa Zuhaida, warga Dusun Amal Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, terpental dan terlindas oleh truk di bagian perutnya dan meninggal di tempat. Pengendara sepeda motor Rizky Heri Ansyah Lubis mengatakan kalau korban sengaja menjemput Heri dari Medan dan berencana hendak berbuka puasa di rumah korban. Namun naas, sesampainya di Tanjung Morawa, sepeda motor yang mereka kendarai ditabrak truk dari belakang dan kekasihnya Nazwa Zuhaida terlindas truk tersebut. Abang tukang stop itu di stop kami. Jadi mobil besar keluar dari sini. Nah udah awak stop kan bang.
Tiba-tiba mobil ini datang menyambar dari belakang. Mobil itu dari arah mana? Dari sana juga, dia nyamber. Dari arah Medan? Iya, nyamber kami ya. Berarti ditabrak dari belakang. Iya, tahu dari belakang bang. Nah, itu siapa yang Kanit Gakum Polresta Deli Serdang AKP Khairil Anwar mengatakan, semula mobil dump truck Isuzu BK 8952TS yang dikemudikan oleh Yunan datang dari arah Medan menuju Lubuk Pakam. Sesampainya di tempat kejadian menabrak bagian samping kanan mobil yang belum diketahui jenis dan nomor polisinya hendak menyeberang jalan. Kemudian Yunan menabrak bagian bodi kap sebelah kanan dari sepeda motor Honda Scoopy BK 4719MBL yang dikendarai oleh Rizky Herian Syahlubis yang berboncengan dengan Nazwa Zuhaida yang ada di depannya. Nazwa Zuhaida terpental dan terlindas truk. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu unit mobil truk tol diesel pupuk kontra sepeda motor Scoopy Sumatera Utara, persimpangan Pama, Jalan Lintas Sumatera Utara. ada korban jiwa, Pak? Ada korban jiwa, meninggal dunia 1 orang perempuan. Nah, untuk tindakan selanjutnya, Pak, pihak kepolisian seperti apa, Pak? Jadi sekarang ini masih dalam penyelidikan, kami masih tempat kejadian perkara dan masih proses. Usai kejadian, seluruh barang bukti mobil dan sepeda motor dibawa ke gudang penyimpanan barang bukti dan korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah Amri Tambunan di Lubuk Pakam untuk dilakukan otopsi. Pemirsa, kejadian dicurinya sepeda motor dan membawa kabur balita putra dari pasangan Beni dan Endah yang viral di media sosial serta pemberitaan di berbagai media. Maka diketahui balita tersebut berada di Panti Asuhan Provinsi Sumatera Barat. Berkat koordinasi dengan berbagai pihak dan media sehingga keberadaan Abil diketahui. Kemudian Kapolsek Batangkuis langsung membentuk tim dan menugaskan untuk mendampingi orang tua Abil dalam proses penjemputan. Beni dan Endah bersama tim Polsek Batangkuis akhirnya bertemu dengan Abil di Panti Asuhan Muhammadiyah Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, karena pelaku menitipkan Abil ke panti asuhan tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Deli Serdang, Miska Gewasari, didampingi Forkopimcam Batangkuis dan anggota DPRD Deli Serdang menyambut kepulangan M. Abil Albizar di Mapolsek Batangkuis. Kepala Dinas Miska Gewasari mengatakan, hari ini Abil sudah kembali ke Batangkuis setelah melalui situasi yang luar biasa dan cukup mengharukan. Atas nama Pemkab Deli Serdang memberi apresiasi atas reaksi cepat yang dilakukan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Batangkuis dalam menangani kasus ini. Menerima bersama-sama hari ini kehadiran ananda kami, Abil, bersama orang tuanya yang sebagaimana kita ketahui kemarin sempat dibawa oleh orang yang tidak bertanggung jawab ke Sumatera Barat. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Panti Asuhan yang sudah menerima Abil kemarin dan menjagakannya sampai orang tuanya datang ke Panti Asuhan untuk kemudian juga bisa dibawa kembali ke Deli Serdang. Sementara itu, ayah Abil menceritakan kisah dari awal sampai kepulangannya ke Batangkuis. Tidak lupa ia mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah membantu ditemukannya kembali putranya Abil. Kepada pihak kepolisian, Bapak Kapolsek, Bapak Kanit juga, dari pertama awal kejadian sampai mengantarkan kami, menjemput kami, anak kami kan ke sana, selalu didampingi, dan juga kepada awak media, dan juga warga, tetangga, saudara-saudara yang telah membantu menge-share sehingga anak kami bisa ditemukan. Atas izin Allah juga, berarti Allah masih mengizinkan kami untuk menjaga anak ini dan merawat ini dan semua. Secara khusus, orang tua M. Abil Albizar bertemu dengan tim UPT PPA Deli Serdang. Tim psikologi UPT PPA Deli Serdang melakukan asesmen untuk memastikan kondisi psikis Abil dan orang tuanya, guna memastikan tindak lanjut yang harus dilakukan pasca kembalinya Abil. Pemirsa, Polres Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kasus penganiayaan oleh massa yang mengakibatkan tewasnya seorang terduga pencuri burung murai batu di Kota Tebing Tinggi.
Warga yang merasa prihatin atas tewasnya Abdul Rahim, 27 tahun, terduga pencuri burung murai batu masih terus berdatangan ke rumahnya. Kedatangan warga untuk mengucapkan turut berduka cita kepada istri Abdul Rahim, sementara orang tuanya masih terlihat sedih. Pasalnya 2 anak korban masih kecil dan berharap ada orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Tidak kemanusiaan ini di luar batas ini, begitu sadis penyiksaannya. Pelaku pencurian ini dihajar massa setelah tertangkap warga usai mencuri seekor burung murai batu di rumah milik Sutio di lingkungan 3, Kelurahan Tebing Tinggi, tepatnya Jalan Sopian Zakaria, Asrama Polisi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Awalnya pelaku berusaha kabur namun tertangkap warga dan dianiaya hingga tewas. Polisi masih melakukan pengembangan dengan memeriksa para saksi-saksi. Pihak penyidik Polres Tebing Tinggi, Satreskrim Polres Tebing Tinggi dan Polsek Padang Hilir sedang melaksanakan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus dimaksud. Sudah ada yang diperiksa? Sementara sudah ada beberapa saksi yang diambil keterangannya. Saat ini petugas masih memeriksa beberapa saksi, termasuk oknum polisi berinisial AR SAT Intel Polres Tebing Tinggi yang memborgol tersangka saat dihajar massa. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pada perayaan Paskah di Tapanuli Utara terdapat tradisi buha-buha ijuk dan lomba mencari telur Paskah menjadi salah satu tradisi religi umat Nasrani bagi jemaat Huria Kristen Batak Protestan pada umumnya. Umat Nasrani di Kecamatan Sarula melakukan jalan bersama dengan iringan musik gereja serta membawa obor untuk melakukan ibadah bersama dalam peringatan kebangkitan Yesus Kristus menuju gereja untuk ibadah pagi. Menurut salah seorang warga Kecamatan Sarula, Dedi Sihite, dulunya tradisi buah-buah ijuk ini dilakukan dengan melangsungkan ibadah subuh di perkuburan Nasrani di tempat keluarga mereka dimakamkan. Dan warga datang saat subuh dengan membawa lilin dan lampu. Namun seiring waktu, tradisi pada saat perayaan Paskah di pagi hari ini dilakukan dengan pawai bersama sambil membawa obor menuju gereja. Seperti halnya di gereja HKBP Pagar Batu Resort, Hutaraja, Kecamatan Sipoholon pada subuh tadi usai jemaat menggelar ibadah subuh sekitar pukul 5 pagi. Dan dirangkai dengan lomba mencari telur Paskah bagi anak-anak sekolah minggu. Menurut pihak gereja, lomba mencari telur ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak jemaat gereja dapat memaknai peringatan Paskah, di mana saat Maria, Ibu Yesus dan murid-murid Yesus berangkat ke kuburan Yesus pada pagi hari, namun tidak menemukan Yesus dalam kuburan, dan Yesus telah bangkit kembali dari kematian. Telur Paskah ini memiliki makna besar pada tradisi kekristenan, terutama pada saat perayaan Paskah. Selain dengan beragam corak dan warna, umumnya telur Paskah dicat warna merah, menggambarkan darah Yesus yang menumpahkan salib ketika dia disalibkan di Bukit Golgota. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Sergai telah menetapkan daftar pemilih sementara DPS Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 487.193 pemilih aktif dan data tersebut masih dapat berubah sepanjang KPU Sergai belum melakukan rapat pleno daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 akan datang. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sergai Fuad Hasan Lubis di sela kegiatan rapat pleno DPS di Pantai Cermin yang disampaikan 17 PPK se-Kabupaten Sergai.
Hadir dalam kegiatan tersebut para pengurus partai serta stakeholder terkait. Di Kabupaten Sergai terdapat 17 kecamatan dengan 243 desa, TPS 2.158, pemilih aktif 487.193, sedangkan jumlah pemilih baru sebanyak 67.636. Pemilih tidak memenuhi syarat 67.435, jumlah perbaikan data pemilih 20.411, serta jumlah pemilih potensial non-KTP elektronik sebanyak 9.307 pemilih. Hasil rapat pleno DPS KPU Sergai masih menunggu adanya masukan dari masyarakat atau siapa saja warga pemilih yang masuk ke DPS tapi sudah pindah pemilih, meninggal dunia ataupun TNI Polri yang termasuk diperhitungkan jumlah pemilih aktif. Fuad Hasan Lubis menambahkan sepanjang adanya temuan tersebut, KPU akan melakukan perbaikan data pemilih hingga nanti dilakukan rapat pleno daftar pemilih tetap Kabupaten Serdang Bedagai. Pemirsa, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi lembaga sosial menyalurkan bantuan sosial dalam membantu masyarakat kurang mampu. Kehadiran lembaga sosial dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mewakili Gubernur Sumatera Utara pada acara Bakti Sosial Lansia dan Kaum Duafa yang dilaksanakan LPSK Bunga Teratai yang digelar di Jalan Sentosa Lama, Medan kemarin. Basarin mengapresiasi lembaga sosial seperti LPSK Bunga Teratai yang dengan kepeduliannya menyalurkan bantuan sosial yang berasal dari swadaya masyarakat. Menurut Basarin, bantuan sosial seperti ini sangat membantu meringankan warga yang kurang mampu, terutama di bulan suci Ramadan. Dijelaskan dengan bantuan seperti ini setidaknya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kesejahteraan sosial ya, Bunga Teratai memberikan bantuan terhadap kaum duafa ya, saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk meringankan beban di bulan suci Ramadan ini ya, artinya kita berbagi kepada sesama yang menjalankan puasa maupun yang tidak menjalankan puasa supaya bisa ikut meringankan bebannya. Kita harapkan nanti dengan ini kemampuan daya beli masyarakat itu tetap terjaga. Pada acara ini, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung menyerahkan 2 sound system bantuan gubernur kepada LPSK Bunga Teratai. Sementara itu, LPSK Bunga Teratai menyalurkan bantuan dari para donatur berupa kursi roda, tongkat, dan walker kepada lansia dan memberikan paket sembako kepada 130 orang kaum duafa. Sementara itu, Ketua LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara, Erlianto Harahap menjelaskan baksos ini berkat kolaborasi dari pengusaha dan juga panitia. Harapannya menurut Erlianto ke depan membantu meringankan beban dan mendorong mereka lebih mandiri. Dengan hati nurani kita berbagi kasih kepada teman-teman dan ini semuanya berkat kolaborasi baik pengusaha maupun teman-teman panitia. Dan ini kita bagikan kepada 280 paket, 150 kita langsung door to door ke lapangan penyandang disabilitas, sini cuma 130 paket saja. Harapannya ke depan mereka bisa mandiri dan tidak berharap untuk dapat lagi, bahkan bisa berbagi kepada orang lain lagi. Amin. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Saya sampaikan pada pengusaha yang mampu, berbagilah. Berbagilah kepada orang-orang yang ini kami survei, kami punya tim mensurvei. Ini semua sudah layak untuk diberi. Pada kesempatan ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan piagam penghargaan kepada para donatur yang memberikan donasinya kepada para lansia dan juga kaum duafa. Pemirsa, puluhan siswa yang berada di Sekolah Dasar Negeri 025973 Kecamatan Binjai Selatan menggelar kegiatan zikir dan doa menjelang ujian akhir sekolah pada Senin mendatang. Zikir dan doa ini diikuti oleh para orang tua siswa dan guru sekolah sembari berbuka puasa bersama di halaman sekolah kemarin. Sebelum pelaksanaan zikir dan doa, para siswa sekolah dasar kelas 6 terlebih dahulu mencuci kaki ibu dan ayah, sembari memohon restu karena akan melaksanakan ujian akhir sekolah pada tanggal 10 April esok. Pada siswa dan orang tua terlihat sedih dan meneteskan air mata karena baru kali ini mencuci kedua kaki orang tuanya.
Tidak bisa dipungkiri, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ridhonya orang tua, terutama ibu yang melahirkan. Untuk itu, kesuksesan dan keberhasilan seorang anak merupakan doa dan peran dari orang tua, serta guru yang merupakan orang tua di sekolah. Pelaksanaan zikir dan doa jelang ujian akhir ini merupakan kreativitas para guru sekolah yang dirangkai beragam kegiatan dan perlombaan tahfiz Quran di bulan suci Ramadan. Selain itu juga berbuka puasa bersama para orang tua, guru dan siswa serta jiran tetangga yang berada di seputaran sekolah dengan makam berhadapan dan atau ala majelis taklim. Usai pelaksanaan zikir dan doa, kegiatan dilanjutkan pemberian hadiah bagi para pemenang tahfiz Al-Quran, pembacaan surah pendek, dan juga santunan anak yatim. Pemirsa, demi mendekatkan diri dengan customer, Digimap membuka gerai pertamanya di Kota Medan. Bertepat di lantai dasar Mall Center Point Medan, Digimap membuka gerai pertamanya di Kota Medan. Gerai dengan konsep terbaru ini menempati area yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, dan ini merupakan gerai Apple Store terbesar di Pulau Sumatera. Di dalam gerai tersebut, Digimap menawarkan berbagai jenis produk Apple seperti iPhone, iPad, Apple Watch, iMac, dan juga berbagai aksesoris pendukung lainnya. Ketika memasuki gerai tersebut, calon customer juga akan didampingi tim ahli yang sudah terlatih untuk menjelaskan semua produk yang ditawarkan. Farah Fausah Winarsih selaku Head of Marketing Digimap mengatakan, dengan dibukanya gerai Digimap Apple Premium Partner yang pertama di Kota Medan bisa menjadikan tujuan berbelanja utama para pecinta produk Apple. Selain itu, customer akan mendapatkan berbagai keuntungan dengan berbelanja di Digimap Apple Premium Partner seperti adanya diskon dan juga cashback. Membuka Apple Premium Partner pertama di Sumatera dan menghadirkan rangkaian produk Apple untuk para pelanggan kami di Sumatera. Ditambah lagi dengan layanan purna jual yang luar biasa oleh tim ahli kami yang terlatih di Apple, kami berharap dapat meningkatkan pengalaman berbelanja Anda dan menjadikan Digimap Center Point Medan menjadi tujuan utama Anda berbelanja untuk mendapatkan produk Apple. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, berikut kita ikuti segmen Serba-Serbi Ramadan. Memasuki pertengahan Ramadan, sejumlah toko penjualan pakaian busana muslim di kota Gunung Sitoli masih sepi karena minimnya para pembeli. Toko penjualan busana muslim di kawasan Jalan Diponegoro dan Jalan Lagundi masih sepi pembeli meski lebaran tinggal 2 minggu lagi. Sehari-hari tempat ini memang jarang dikunjungi pembeli, hanya beberapa orang saja yang datang untuk berbelanja berbagai jenis busana muslim, khususnya kaum ibu dan anak perempuan. Para pembeli menyebut faktor ekonomi yang serba sulit tahun ini menyebabkan mereka tidak mengutamakan berbelanja busana muslim untuk menjelang bulan Lebaran. Di keliling-keliling memang masih minim, entah itu kurang atau kurang daya belinya, mungkin karena pendapatan masing-masing orang beda-beda ya. Jadi agak sepi memang, penurunannya satu karena pendapatan berkurang, otomatis daya beli juga kita baru berkurang juga. Contoh ya progresnya, dari tahun dulu mungkin ada 5, sekarang bisa dapat 3. Hal senada juga diutarakan penjual busana muslim Vira yang mengatakan kondisi penjualan baju muslim di tokonya sangat sepi pembeli. Berbeda dengan tahun lalu sehingga berdampak pada turunnya omset penjualan yang mereka hasilkan. Tahun ini sih agak berkurang ya, mungkin karena faktor ekonomi warga di sekitar, mungkin kayak gitu. Paling 1-2 orang aja yang belanja. Tahun ini lebih rendah lah. Tahun kemarin mungkin beda sedikit.
Meskipun sepi pembeli, namun para pemilik toko tetap menyediakan stok busana muslim seperti pakaian untuk ibu-ibu, pria, dan pakaian anak-anak dan juga aneka jilbab. Para pedagang berharap nantinya seluruh produk busana muslim tersebut dapat terjual menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Pemirsa, Masjid Raya Al-Mashhun merupakan salah satu ikon dari kota Medan. Masjid ini adalah saksi sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Delhi yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Medan. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Timur Tengah, Spanyol, dan juga India. Pembangunan Masjid Raya Al-Mashhun Medan dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pembangunan masjid dilakukan di masa Sultan Ma'mun Al-Rashid, menghabiskan biaya sekitar 1 juta gulden. Masjid Raya Al-Mashhun dirancang oleh ahli asal Belanda dengan gaya arsitektur yang memadukan corak Melayu, Arab, India, dan juga Spanyol. Perpaduan ini menghasilkan nilai estetika dan etika yang tinggi dan dapat dilihat dari ornamen yang menghiasi bagian dari gedung serta sisi luarnya. Ornamen tersebut dipenuhi dengan berbagai macam motif seperti flora fauna alam maupun kaligrafi. Keunikan lainnya dapat dilihat dari bentuk masjid yang berbentuk segi 8 dengan pilar utamanya yang sudah menggunakan teknologi beton. Selain itu, gaya klasik terdapat pada jendelanya yang menggunakan kaca patri dan kubahnya bergaya Mughal atau khas India. Masjid ini memperkuat eksistensi dari Kesultanan Delhi yang awalnya Istana Maimun dan Taman Sri Delhi yang berada di dekat masjid di satu kompleks yang sama. Dari sisi warna, masjid ini memang tidak sesuai dengan ciri Melayu yang identik dengan warna kuning. Namun beberapa bagian dari Masjid Raya ini menyimpan nilai kebudayaan Melayu seperti mimbar masjid menunjukkan Melayu di pantai timur. Mula-mulanya pihak Kesultanan Delhi ingin membangun sebuah masjid di kawasan negeri Delhi ini. Jadi, oleh pihak Kesultanan untuk membangun masjid yang indah, yang cantik, yang besar, dia akan kirimkan dari pihak kerajaan ke luar negeri untuk mencari tahu siapa yang pandai mencari masjid-masjid mana yang terindah di luar negeri sana. Masjid yang mampu menampung hingga 2.000 jamaah ini masih terjaga keaslian bangunannya sehingga ditetapkan sebagai warisan cagar budaya. Masjid Raya Al-Mashhun juga masih menjadi pusat kegiatan agama sekaligus ikon pariwisata, sejarah, dan agama di kota Medan. Pemirsa, salah satu pesantren di Desa Salambue, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal menyimpan dan memiliki Al-Quran unik dan langka, berukuran jauh lebih besar daripada Al-Quran pada umumnya. Al-Quran raksasa ini biasa digunakan santri pada saat tadarusan di bulan suci Ramadan. Al-Quran yang ditulis tangan di atas kulit kayu dan sudah dikeringkan ini diperkirakan berusia puluhan tahun dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Al-Quran ini sering digunakan para santri di pesantren Syahrani Bariyah Zulkarnain, Penyabungan Mandailing Natal. Menurut para ustadz pengajar di pesantren itu, awalnya Al-Quran ini milik salah satu ulama terkemuka di Pulau Jawa yang kemudian diserahkan kepada pesantren Syahrani Bariyah Zulkarnain untuk dijaga dan juga dirawat. Al-Quran ini selalu dibaca pada saat tadarus di bulan suci Ramadan. Bahkan para pengunjung juga diperbolehkan mendatangi pesantren hanya untuk membaca dan melihat langsung Al-Quran berukuran raksasa tersebut. Al-Quran raksasa ini masih terawat dan tersimpan dengan baik di pondok pesantren Syahrani Bariyah Zulkarnain di Desa Salambue, Kecamatan Penyabungan. Di bulan suci Ramadan ini kita dari pesantren Tahfizul Quran Syahrani Bariyah sering ataupun selalu di setiap tahun ataupun di setiap bulan Ramadan mengadakan tadarus Al-Quran yang besar ataupun Al-Quran raksasa yang diadakan oleh murid-murid santri wati ataupun santri laki-laki. Al-Quran tersebut berasal dari Jawa Tengah
ukuran 150 kali 2. Kenapa kita pakai Al-Quran raksasa? Biar ada ini menambah gairah bagi santri yang membacanya. Untuk mengangkat dan menyimpan Al-Quran besar ini ke tempat penyimpanannya dibutuhkan 4 orang karena kondisi Al-Quran berat dan menjaga agar tidak cepat rusak. Pemirsa, masjid tertua di Kota Pinang masih berdiri kokoh di Jalan Masjid Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Didirikan sekitar tahun 1800 Masehi dan masih mempertahankan arsitek ciri khas bernuansa kesultanan. Masjid bernama Al-Mustafa ini merupakan masjid pertama didirikan di Kota Pinang oleh Sultan Al-Mustafa. Bangunan sebagian masih berbahan kayu itu terlihat dari tangga menuju kubah. Di dalam kubah masih terdapat kentongan terbuat dari kayu. Sedangkan kubah berbentuk bertingkat dan kubah dikelilingi jendela bermotif Melayu. Atap berbentuk segi 5, sedangkan jendela menggunakan relief berbentuk kipas. Begitu juga dengan relief di atas pintu masuk, namun ruang dalam masjid sudah mengalami renovasi, baik tiang maupun platform. Namun ciri khas dari masjid adalah mimbar berbentuk menara masjid. Sejarawan daerah Andre Nasution menyampaikan, Masjid Raya dibangun sebelum berdirinya Istana Megah Bahrain, karena pada saat itu Istana Kota Pinang masih berada di bukit. Dibangunnya masjid ini untuk tempat Sultan Al-Mustafa ke-11 merupakan seorang penganut Islam yang kuat untuk berinteraksi sekaligus tempat berdiskusi bersama rakyat dan sebagai sentral kegiatan acara dakwah keagamaan pada masa itu. Masjid tua yang ada di Kota Pinang Labusel ini, Pak? Baik, kalau berbicara tentang Masjid Raya Kota Pinang, ini memang tidak ada data yang benar-benar bisa dikemukakan, namun berdasarkan beberapa wawancara dengan ahli waris, kemudian dengan masyarakat yang lama, ini diperkirakan Masjid Raya Kota Pinang ini dibangun sekitar 1800-an. Jadi sebelum Istana Megah, Istana Bahrain itu dibangun, duluan dulu masjid ini dibangun. Karena pada saat itu Istana Kota Pinang itu masih berada di bukit, yang sekarang itu MHB Kota Pinang. Nah, jadi oleh Sultan itu dibangun karena untuk tempat berinteraksinya Sultan kepada masyarakat saat itu. Jadi ketika dibangun Masjid Raya ini, yang dulunya Masjid Raya, itu untuk berinteraksinya Sultan ketika berbaur dengan masyarakat setempat. Nah, sebelum dibangun Istana Bahrain, maka dibangun dulu Masjid Raya yang sekarang berubah nama menjadi Masjid Al-Mustafa. Itu menunjukkan bahwa pendiri awal itu adalah Sultan Al-Mustafa. Artinya Sultan yang ke-11 ini yang gelarnya Makmur Perkasa Alamsyah memang dari dulunya juga memang kuat agamanya, sehingga dia bangun Masjid Raya supaya dia bisa berdiskusi dengan rakyatnya. Nah, ketika pun ada acara-acara yang keislaman, dia buat di situ seperti Lebaran, ketika Lebaran, puasa. Nah, dari dulu itu memang tempat ngumpul ya. Kalau biasanya itu rame, karena dulu satu-satunya masjid raya itu ya mungkin itu Masjid Al-Mustafa. Sekarang kan sudah banyak masjid, jadi itu pun tidak mengurangi ramainya masjid raya itu. Dan setiap Ramadan pembagian takjil, tadarusan, tarawih, di situ numpluk semua di Masjid Al-Mustafa. Di masjid ini juga memiliki kompleks perkuburan keluarga dan sekaligus makam Sultan Al-Mustafa Alamsyah yang wafat pada tahun 1946. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.